Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang ke-9 dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil yang lainnya, yang dalil-dalil yang menunjukkan tentang ibadah-ibadah yang telah disebutkan. Selanjutnya adalah wa dalilul khasyah, dalil dari al-khasyah. Al-khasyah yakni ketakutan yang diiringi rasa penghormatan yang mengakibatkan orang yang mengalami khasyah ini atau takut jenis khasyah ini akan tenang, ya. Kemarin sudah dijelaskan perbedaannya dengan khauf. Jadi kalau khauf itu lari, takut kemudian menjauh, lari, ya. Seperti kayak takut dari azab Allah, takut dari hukuman Allah. Kalau khasyah, takut dengan rasa pengagungan, ya. Jadi orang yang khasyah itu ketika takut dia akan tenang dan makin mengagumi yang ditakuti. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni, ya. Dan takutlah kalian kepadaku, ya, dan janganlah kalian takut kepada mereka, ya. Dan hanyalah takut kepadaku. Maksudnya adalah janganlah kalian takut kepada orang-orang zalim tersebut, kepada ahlul batil tersebut. Ya, ini masalah kiblat. Ayat ini bercerita tentang masalah kiblat. Jadi tidak usah, ya, serahkan segala urusannya kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Misalnya Allah yang akan menolongmu, ya, kurang lebih seperti itu. Wa dalilul inabah, kemudian yang selanjutnya dalil tentang inabah, yaitu kembali kepada Allah, ya, inabah, yaitu kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan, ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, ya, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dalilnya isti'anah, minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah, dan dalam sebuah hadis diriwayatkan apabila engkau ingin meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, dalilnya isti'adzah, yaitu minta perlindungan, ya, dari hal yang ditakuti, ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, ya, katakanlah aku minta perlindungan dengan atau kepada Rabb yang menguasai al-falaq, waktu fajar, waktu subuh. Dan juga qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku meminta perlindungan kepada Rabb yang memiliki atau menguasai manusia. Wa dalil istighatsati qaulu ta'ala, dalilnya istighatsah. Dan kemarin sudah kita jelaskan perbedaan dari ketiga perkara ini, ya. Jadi kalau al-isti'anah itu minta pertolongan secara mutlak, perkara duniawi akhirat, ya, ketika susah ataupun tidak, ya. Jadi minta pertolongan. Sedangkan isti'adzah itu minta perlindungan, ya, ketika ditakutkan ada suatu hal yang dikhawatirkan akan terjadi. Jadi sebelum terjadinya hal tersebut kita minta perlindungan. Ini al-isti'adzah. Al-istighatsah minta ditolong setelah adanya terjadinya hal yang ditakutkan, ya. Jadi istighatsah ini minta pertolongan agar kita dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari hal yang buruk tersebut. Itu perbedaan dari ketiganya. Dalilnya istighatsah qauluhu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ya, dan ingatlah tatkala kalian minta perlindungan kepada Rabb kalian kemudian dia mengabulkannya. Wa dalilul dzabh qauluhu ta'ala, dalilnya menyembelih, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, katakanlah sesungguhnya salatku, ya, penyembelihanku, hidupku dan matiku semuanya hanya milik Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dan dalam sebuah hadis disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan sedikit faedah tentang menyembelih ini. Jadi menyembelih ini terbagi menjadi 3, ya. Ada 3 hukum. Yang pertama menyembelih untuk Allah, ya, diniatkan untuk Allah, ya, yang hukumnya adalah bernilai ibadah.
Contohnya seperti menyembelih tatkala haji, ya, hadiyu itu ya, atau dam, ya. Kemudian juga menyembelih ketika Idul Adha, ya. Ini sebuah ibadah, ya. Kemudian juga menyembelih dengan niat sedekah, ya. Maka ini bernilai ibadah. Yang kedua yaitu menyembelih untuk selain Allah karena dalam rangka mengagungkan, ya, atau cinta, seperti menyembelih untuk jin, menyembelih untuk orang-orang yang telah mati, maka ini merupakan syirik besar. Dan yang ketiga adalah yang hukumnya mubah, yaitu menyembelih untuk memuliakan tamu, untuk dijual lagi dan yang lain sebagainya, untuk hadiah, ya. Maka ini sifatnya mubah. Kemudian yang terakhir, wa dalilun nadhr, dalilnya nadhr, qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu di antara sifatnya orang-orang yang beriman, mereka ini selalu menepati nazar-nazar mereka dan mereka takut akan suatu hari yang keburukannya itu merata, ya, yang azabnya itu ada di mana-mana, seperti itu. Maksudnya adalah hari kiamat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang ke-9 ini dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Kebut Kelas Kitab Tuntas Surabaya Mengaji. Untuk update informasi dan konten dakwah kami, bisa mengikuti media sosial Surabaya Mengaji. Barakallahu fikum.